Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah. Yuk cobain martabak telur isi daging sapi ala rumahannya. Rasanya enak, gurih dan juga mantap. Pokoknya rasanya tidak akan kalah dengan martabak-martabak telur yang dijual di luar sana. Dan dijamin bisa bikin sobat-sobat semua ketagihan dengan rasanya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, seperti biasa yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, untuk membuat martabak telur ala rumahan ini, pertama kita akan membuat isian daging sapinya terlebih dahulu. Dan untuk cara membuatnya sangatlah mudah. Pertama kita tumis 4 siung bawang putih cincang. Kita tumis sampai agak wangi. Ya, setelah wangi lanjut kita masukkan potongan setengah buah bawang bombay. Lalu kita tumis kembali sampai wangi dan terlihat layu. Oke, jika tumisan bawangnya ini sudah wangi dan layu, sekarang waktunya kita masukkan daging sapi cincangnya. Di sini kita cukup mencincangnya saja, tidak kita giling, supaya daging sapinya ini masih ada teksturnya. Oke, selanjutnya tinggal kita masak sampai dagingnya ini setengah matang. Nah, kalau dagingnya sudah terlihat setengah matang seperti ini, maka selanjutnya kita bisa tambahkan bumbu. Di antaranya seperempat sendok teh kaldu sapi bubuk, seperempat sendok teh lada atau merica bubuk, dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk sebentar supaya bumbu yang baru saja kita masukkan bisa tercampur rata. Lalu jika bumbunya dirasa sudah tercampur, sekarang kita bisa tambahkan air kurang lebih sebanyak 100 sampai 150 ml. Yang penting dagingnya ini dia terendam. Selanjutnya tambahkan juga kecap manis kira-kira 1 sampai 1,5 sendok makan. Lalu gula pasir 1 sampai 2 sendok teh. Bisa juga menambahkan gula pasirnya secara bertahap supaya tidak terlalu manis. Dan tinggal kita masak saja sampai airnya ini surut dan dagingnya menjadi empuk. Oke, kita tutup. Nah, setelah beberapa menit kita memasaknya, sekali-kali kita bisa mengaduk-aduknya kembali dan mencicipi dagingnya. Kalau airnya sudah surut tapi dagingnya ini masih keras, maka kita bisa menambahkan airnya kembali. Oke, ini dia airnya sudah surut dan dagingnya sudah cukup empuk, maka itu artinya isian dagingnya ini sudah jadi. Dan kalau isian dagingnya ini terlalu berminyak, kita bisa meminggirkannya seperti ini supaya minyaknya menjadi turun. Dan ini dia hasilnya, isian daging untuk martabaknya sudah jadi dan sudah siap kita gunakan. Oke, setelah isian dagingnya sudah siap, sekarang kita akan mulai membuat martabak telurnya. Nah, karena ini adalah martabak telur ala rumahan, jadi kita menggunakan kulit lumpia saja sebagai kulit martabaknya, supaya lebih mudah dan juga praktis. Oh iya, tapi sebelum itu, sekarang kita mesti membuat dulu cairan perekatnya. Dan untuk bahannya antara lain kita campurkan 1 sendok makan terigu, kita campur menggunakan air secukupnya. Kemudian tinggal kita aduk rata. Nah, seperti ini hasilnya, gimana? Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan mencampur semua bahan untuk isian martabak telurnya. Dan untuk bahannya antara lain 2 butir telur ayam, seperempat sampai setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh lada atau merica. Kemudian kita kocok sampai rata. Nah, setelah kita kocok, sekarang kita bisa masukkan potongan 5 batang daun bawang. Lalu kita masukkan juga isian daging sapi yang tadi sudah kita buat secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semua bahannya ini tercampur rata. Oke, setelah tercampur, sekarang kita siapkan kulit lumpianya. Nah, sebelum kita membuat martabak telur yang besar, kita akan membuat martabak telur yang kecil dulu, yang satuan. Paling nanti sisakan saja isian martabaknya kira-kira sepertiga bagian untuk membuat martabak yang besarnya. Nah, untuk martabak yang kecil kita menggunakan kira-kira 1,5 sendok makan isian. Dan jangan lupa kulit lumpianya kita olesi perekat. Kita oles sampai agak basah juga tidak apa-apa, supaya dia menempel. Kita lipat. Dan seperti inilah nanti kira-kira hasilnya. Gimana? Cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita hanya tinggal perlu mengulanginya saja sampai isian martabaknya ini tersisa setidaknya sepertiga bagian. Nah, setelah isiannya tersisa sepertiga bagiannya, maka kita langsung ke proses penggorengan. Karena untuk martabak besar, kita akan langsung buat di atas penggorengan.
Dan untuk yang martabak kecil tadi kita bisa buat sekitar 7 atau 8 buah. Nah, cara untuk membuat martabak besarnya caranya cukuplah mudah, yaitu kita letakkan kira-kira 4 lembar kulit lumpia yang kita susun seperti yang di video. Jangan lupa tengahnya kita beri juga 1 lembar. Kemudian tinggal kita tuang saja sisa isian martabaknya, lalu kita sedikit ratakan, dan selanjutnya kita beri lagi 1 lembar kulit lumpia di bagian atasnya. Lalu tinggal kita tutup dan kita lipat supaya isiannya ini tidak keluar. Oh ya, tapi jangan lupa pastikan api kompornya jangan terlalu besar supaya kulit lumpianya ini tidak gampang gosong dan supaya isian martabaknya bisa matang dengan baik. Nah, gimana, tidak terlalu sulit bukan? Jadi kalau ada sobat nanti bisa menggunakan wajan teflon seperti ini, karena permukaannya yang rata bisa mempermudah kita saat melipat kulit lumpianya. Dan selanjutnya sekarang tinggal kita goreng saja sampai martabak telurnya ini matang. Oke, jika dirasa martabak telurnya ini sudah matang, maka kita bisa mengangkatnya. Dan ini dia hasilnya, martabak telur ala rumahannya terlihat bagus sekali bukan? Dan pastinya rasanya tidak akan mengecewakan. Kemudian untuk martabak yang kecil kita cukup goreng saja seperti biasa. Ya. Oke, ini dia resep cemilan kita untuk kesempatan kali ini, yaitu martabak telur daging sapi ala rumahannya sudah jadi dan sudah siap untuk kita sajikan. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Dan siapapun yang mencicipinya insya Allah akan bakalan suka dengan rasanya. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Nah, selain resep martabak telur yang enak ini, jangan lupa dilihat juga resep-resep cemilan lainnya yang resepnya sudah kita upload juga di video-video sebelumnya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Sekelas Info mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Tapi jangan lupa dilihat juga resep cemilan dan jajanan lainnya yang rasanya juga tidak akan mengecewakan.